Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Jangan pernah bosan ya teman-teman ya. Oke, setelah gue udah upload pada tahun pertama dan menuju tahun kedua, jadi gue buka angkring itu tanggal bulan tahun 2017 bulan Agustus ya teman-teman. Berjalan 6 bulan 7 bulan gue buka lesehan. Setelah buka lesehan, 5 bulan lah buka lesehan. Buka lesehan 6 bulan 5 bulan buka lesehan, lalu berjalan setahun, gue buka setahun lebih lah kira-kira, gue buka outdoor. Setelah buka outdoor, gue nikah ya kan, singkat cerita habis nikah gue mandiri semua, mandiri masak, belajar menjadi pemimpin itu teman-teman. Oke, gue langsung singkat cerita, jangan sampai lama-lama nih, kalau lama nggak selesai nih takutnya kan. Oke, jadi pada saat masak mandiri nih teman-teman, kondisi usaha sangat ramai, sangat lancar. Alhamdulillah, kita harus masak dengan banyak pastinya teman-teman. Kalau lancar, pelanggan-pelanggan normal, lesehan terisi, dan bangku-bangku outdoor yang rencananya buat outdoor itu juga terisi. Yang walaupun bukan outdoor karena ada atap pada kakak gue, terisi semua, ramai terus. Parkiran di mana-mana udah izin juga, alhamdulillah ramai, penuh. Pada saat itu, bagaimana caranya gue masak sebanyak itu? Oke, simpel aja nih teman-teman. Tipsnya dari gua masak gitu ya. Ya, emang ada yang dikorbankan ya teman-teman. Ya, apa itu? Istirahat. Kucing. Hebat kucing. Istirahat teman. Kita bakalan kurang istirahat. Walaupun kita punya istri, kan istri juga belum terbiasa teman-teman. Dan janganlah dikasih capek, apalagi nikah belum lama. Juga belum terbiasa juga dengan masakan angkringan teman-teman. Tapi kalau masakan lain istri gua bisa. Tapi kalau angkringan kan belum biasa. Jadi setelah lu lelah, lu tutup kan. Setelah tutup, jangan tidur teman-teman, langsung ke pasar. Habis ke pasar, pulang, jangan tidur teman-teman. Jangan tidur, ntar tidur bablas juga subuh. Mendingan lu cuci tuh barang-barang lu beli, usus, pala, semua perlengkapan bacem, lu cuci, lu potongin, lu tusukin sebelum lu masak bacem. Apabila yang digoreng seperti bakso, sosis, dan juga kotak-kotak atau apa itu tusukin. Ntar nanti lu bangun tidur siang tinggal goreng. Itu juga kalau lu tidur jangan terlalu siang punya teman. Kalau bisa johor lu bangun langsung masak. Saya sore lu baru dagang lagi. Begitu tuh setiap hari begitu teman-teman. Yang pernah capek teman-temannya. Namanya harus pengen sukses, harus berkeringat, harus ada yang dikorbankan. Capek. Oke, berjalan terus sampai tahun 2019 terjadilah ujian yang sangat parah ini ujian, atau persoalan yang membuat kita belajar, atau sesuatu yang buat mungkin kedepannya akan kita lebih baik lagi teman-teman ya. Emang berat banget teman-teman, yaitu corona teman-teman. Nah, di masa corona teman-teman, kalau nggak salah awal corona itu lebaran tahun 2019 kalau nggak salah. Awal corona itu benar-benar mantap teman, sepinya minta ampun teman. Sepi banget. Iya, kalau nggak salah awal corona itu, iya 2019 ya, sepi banget. Itu juga bingung itu corona. Itu kita diuji banget teman-teman, dari segi internal maupun eksternal. Kalau eksternal sih gue bodo amat, di tahun pertama juga eksternal tuh banyak yang ngecam kita usaha gini. Tapi buktinya kita bisa berjalan, rezeki lancar, alhamdulillah. Dan dia pun bungkam, terdiam, bahkan dia juga jadi pelanggan gue, ngikut juga nongkrong di sini. Oke, begitulah pelanggan datangnya karena dari hal pahit juga datang juga ke kita, rezeki juga alhamdulillah yang dikirim Tuhan untuk rezeki dia untuk ke kita, tetap ke kita walaupun dulu jadi benci sama kita atau meremehkan usaha kita. Kalau Allah bilang itu duit buat jajan di angkringan koslet, ya udah jajan di gua, mau gimana pun dia harus terima. Dia nggak bisa apa-apa manusia ya. Kita percaya rezeki itu nggak bakalan bisa belokin. Kalau yang mendatangi kita ya ke kita, itu benar-benar. Emang dia ditakdirkan besok makan tusukan ucus, ya makan tusukan ucus di angkringan gua kan gitu teman-teman. Oke, corona bener-bener kalau ibarat grafik gini itu hal wajar, tapi corona itu kayaknya grafik di bawah sini dia mendem aja ke bawah gitu, itu pusing. Dan itulah ujian internal dari gua. Kenapa internal? Karena surutnya belum benar teman-teman. Kalau kita usahakan masakan matang kan ya, masakan matang gitu teman-temannya. 2 hari kita harus, kalau nggak laku harus ganti kan. Ini berbulan-bulan corona tuh kalau nggak salah, yang buat perekonomian benar-benar parah kan. Itu hampir 5 bulan 6 bulanan gitu perekonomian. Kolab, banyak kan perusahaan besar aja kolab kan, banyak pengurangan, banyak PHK. Nyatanya gini, gue kenapa bilang begitu kan, banyak pelanggan-pelanggan gue yang udah akrab sama gue itu dia izin untuk
pulang kampung atau apa. Kenapa pulang kampung? Gue di PHK, PT udah nggak produksi, PT bangkrut, banyak pengangguran. Pelanggan gue banyak yang nganggur gara-gara corona itu. Dan dia jajan bisa sendiri 20 atau 25, sekarang ngopi doang aja membutuhkan satu, mungkin kadang utang gitu. Saking parahnya teman-teman. Gue juga sebagai penjual harus ngerti, walaupun pahit dari kenyataan, tapi kita harus ngerti pelanggan kita kondisinya gimana. Entah dia nganggur, entah dia pelajar, entah dia orang kaya atau dia orang biasa biasa aja, kita harus ngerti kondisi keuangan. Kadang orang kaya juga kalau lagi krisis ya krisis juga teman-teman. Orang susah juga atau orang-orang yang biasa juga kalau lagi Allah kasih rezeki banyak, datangnya kita juga jajan banyak. Jadi kita harus ngerti pasang surut dalam kehidupan ini. Jangan ego sendiri pengen jajan banyak atau orang datang sini harus jajan gimana gitu. Kita juga harus mengerti ya teman-teman. Dia juga kalau banyak kita bisa jajan teman-teman. Yang penting kita, walaupun kita penjual dia pembeli, itu hanya segi dasar teman-teman. Cobalah kita berteman atau bersaudara kepada pelanggan kita juga, jadi kita saling mengisi dan saling mengerti teman-teman. Itu lebih mantap. Oke, setelah corona tuh parah, corona sudah mulai membaik, semua kondisi normal, orang udah tidak menghiraukan corona, walaupun ancaman dari corona mengerikan, bakal mengakibatkan kematian. Tapi orang mungkin berpikirnya sebaliknya, kalau gue takut sama corona, di rumah baik, gue nganggur, nggak nyari makan, akhirnya gue mati dalam rasa takutan karena corona. Jadi dia keluar memberanikan diri. Kadang ngopi-ngopi di sini, ngumpul-ngumpul, udah nggak takut penularan. Jadi ya alhamdulillah nggak ada yang mati karena corona, dan alhamdulillah pelanggan gue nggak ada yang kena corona, dan alhamdulillah lagi kampung gue di sini nggak ada yang kena corona, apalagi mati gara-gara corona. Alhamdulillah, mungkin atas karunia Allah yang membuat semuanya aman daripada virus itu. Virus itu kalah dengan rasa berani kita, teman-teman. Karena kita berani, virus itu kalah. Karena katanya corona itu kan buat kalau kita imunnya lemah gitu, atau kita ketakutannya kuat. Corona itu jadi dia kuat untuk masuk tubuh kita, dan kita gampang terserang dengan corona itu. Oke, singkat cerita di tahun ketiga lah, langsung tahun ketiga pembesaran teman-teman. Pembesaran ketiga nih gue nih. Itu ceritanya gue agak sulit teman-teman pembesaran ketiga itu karena apa? Ada lagi ujian teman-teman. Ujiannya apa? Jadi pada saat gue mau pembesaran, gue bilang sama istri gue bilang, "Mah, sebenarnya aku tuh setiap setahun sekali pembesaran. Tapi sekarang aku tabungan nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, karena kan kita sudah, karena pertama corona apa gimana, kita juga sudah menikah, pengeluaran makin banyak kan begitu, pokoknya macam-macam. Ya gimana tuh? Kemudian ntar aja habis lebaran mungkin corona udah umur 1 tahun tuh." Habis lebaran gue pembesaran, habis lebaran tahun 2020 atau apa? Ya kan 2021 ya, 2020 lebaran 2020. Karena ada banyak teman-teman hambatan gitu. Hambatan membuat kita lebih sabar untuk membesarkan usaha kita, walaupun target kita 1 tahun pembesaran, tapi ini lewat daripada 1 tahun teman-teman. Karena gue mau pembesaran November tanggal 14, ya kan? Apa ya teman-teman? Ternyata ada orang baik minjem motor gue, ternyata digunakan motor gue itu untuk melanggar hal-hal yang bersangkutan dengan pada hukum ya, atau ada tindak pidananya teman-teman. Jadi motor gue jadi barang bukti. Disitulah penahanan motor gue sampai November tuh, dan yang lebaran bulan apa tuh ya, pokoknya antara 5 bulan motor gue ditahan lagi tuh. Sampai November gue ditahan motor. Setelah motor keluar, gue menguras dana gue juga itu, ngurusin bolak-balik atau gimana. Motor keluar, gue dengan duit yang ada membesarkan tempat. Pokoknya gue harus besarin tempat. Itu disitulah batunya gue di situ teman-teman. Gue batu banget. Orang suruh pas itu gue suruh nyari kerja atau gimana, suruh pindah profesi, pokoknya gimana. Gara-gara corona itu gue malah besaran tempat, karena gue rasa semuanya udah normal lagi. Corona walaupun masih ada, tapi ternyata orang-orang tidak ada terbukti orang mati di sini gara-gara corona. Alhamdulillah semua aman, pelanggan gue juga aman. Gue besarin tempat teman-teman ya. Gue besarin tempat dengan yang ada, dengan Irfan Sanusi juga tuh teman gue besarin tempat. Ingin Pandopo teman-teman. Ingin Pandopo. Gue bingung teman-teman ya. Gue nyari bahannya, pertama nyari bahan kayu balok ukuran 25 cm, enggak segini 25 cm, tebal 5 cm, panjang 2 meter. Gue tanya pelapak, berapa harganya bang? 25.000. Anjir mahal banget gue. Gue kan banyak kayunya, belum baloknya, belum kasonya kan. Gue bingung tuh teman-teman. Nah di sini lah teman-teman, pertolongan Allah datang lagi. Selain dapat Irfan Sanusi yang selalu bantu gue, ada teman gue Adul.
gimana mau diluasin gimana ya, yang dopo gua, tapi gua belum dapet kayu kata dia. Ternyata bapaknya tukang kayu teman-teman. Alhamdulillah gua ngobrol sama bapaknya ngobrol, bapaknya mandang gua temennya, jadi dikasih lah harga kayu itu murah. Kalau nggak salah gua semua, kalau nggak salah nih teman-teman, gua semua beli, karena gua inget-inget itu males banget gitu kalau udah ngeluarin dana tuh, inget-inget males gitu. Kalau nggak salah itu habis semua 1.700.000 temen buat bikin kayu balok semua, aso dari dia 1.700.000 sampai 1 truk turun ke sini. Langsung lah gua buat proses pembuatan dari pendopo tersebut. Oke, gue di sini banyak banget pertolongan Allah atau orang-orang yang dikirim yang gak disangka-sangka ya teman-teman, dari pembesaran usaha gue. Jadi pembesaran usaha gue tuh ya, kalau lu bilang gue banyak duit atau banyak, ya alhamdulillah sih duit mah nggak pernah putus, sedikit banyak gak ada. Tapi kalau lu bilang emang lu nggak tahu udah emang aja banyak duit atau dari mana gitu, atau nekat banyak duit gitu, enggak teman-teman. Jadi bener-bener rezeki ini daripada duit tuh teman-teman. Contohnya dari temen, contohnya dari ya bantuan dari teman yang gini, langsung kita cerita yang mas rezeki gue teman atau manusia itu gini, kalau orang baik itu lebih rezeki banget teman-teman dibandingkan cuma nominal uang teman-teman. Jadi setelah gue nyari kayu, datanglah Adul nawarin, alhamdulillah kayu itu murah, jadi 1.700.000 doang. Kalau gue beli kayu di orang yang sebelumnya gue tawar itu, kemungkinan gue habis 3 juta lebih buat kayu, mungkin lebih lagi lah. Jadilah Pandopo. Setelah Pandopo jadi gue udah kehabisan duit tuh teman tuh, kehabisan duit, bingung tuh Pan, ini gimana ya, gue kehabisan duit, emang harus gimana nih, kata Irfan, harus dicori kaki-kaki dari pendopo tersebut biar kagak geser dan nggak dimakan rayap. Sebentar lagi kan musim hujan, takut rapuk bang gitu. Iya juga ya, digeser ya, iya digeser, dicor ya, iya dicor lah, kalau nggak dicor jelek. Kalau diganjel bata doang gimana? Ya setelah kalau emang itu harus diganjel bata, karena apa teman-teman? Kenapa gue pengen pendopo itu langsung jadi? Karena gimana ya, tempat udah berantakan dan dagang juga dengan nyaman karena udah banyak. Juga pengen segera buka beroperasi dengan normal gitu teman-teman. Ya Allah, gue keras kepala, batu gue pengen selesai gitu, gue pusing dulu. Nah di saat itu gue dagang lah malamnya, gue udah nggak kerja sama Irfan seharian, libur 2 hari plus 1 hari. Gue nyari jalan keluar gimana nih, nyari 2 juta kan susah teman-teman, karena kita udah capek, mepet juga waktu. Datanglah teman-teman namanya Muhammad Nape, dia langganan gue udah lama juga. Dia bilang gitu, kenal? Udah jadi tuh, belum Pak, gue kurang dana, udah tanggung banget ya, tinggal pasang papan atas buat cat atau dekorasi gambar kapur itu. Yang kedua buat ngecor, butuh dana berapa? 2 juta. Lah gede juga ya. Iya pusing gue juga, gue gitu. Apa gue minjem riba aja Pak? Riba maksudnya minjem bank yang berbunga. Nah itu kan emang perintah agama, jadi jawab jangan, kalau bisa jangan pakai riba kalau soal usaha. Kamu butuh 2 jutanya kapan? Rupanya besok Pak, banyak gue selesaiin sama Irfan. Jadi kata gue gitu kan, kata yaudah besok pagi duit saya. Terus kata gue nih nggak salah ya kan, gue juga dia kan langganan gue walaupun udah lama kan tetap gitu pelanggan, nggak salah nih kata. Gue tak mikir lagi, langsung gue ambil, udah nggak bikin enak, nggak langsung gue ambil. Ya udah Pak, gue ambil duit lo, kapan lo bisa ngasih duitnya? Besok malam ya, besok malam. Udah siap, masa Nape kasih duit ke gue, langsung gue telepon Irfan, Pan gue udah jalan nih alhamdulillah, kata gue gitu. Tolong Pan datang ke sini, besok kita kerjain biar supaya cepat bisa buka. Karena gue udah promosi sama pelanggan gue bahwa 14 November itu jauh-jauh hari gue udah promosi, 14 November itu akan ada pembukaan angkringan koslet dan promosi 50% daripada harga tusukan saja. Jadi tusukan tuh harganya 1.000 biasanya, tadinya 2.000 kan. Udah tuh Irfan datang lagi, gue kerjain semua. 1 hari udah, wah itu udah mepet banget deh waktunya itu. Udah tanggal 14 gue pembukaan, tanggal 11 itu gue baru ngecor, belum masang listrik. Ternyata ngecor lama juga teman-teman, makan waktu juga. Gue yang aduk, Irfan yang ngecor. Sekarang Irfan aduk gue ngecor juga, gue lemah lah. Irfan kuat tuh orangnya, karena gue juga istirahatnya kurang jadi cepet lemes gitu. Karena gue kalau banyak pikiran atau sesuatu yang belum gue capai itu karena gue susah buat tidur teman-teman. Bawahnya seger aja gitu, tapi efeknya ke badan lemes gitu. Nggak terlalu bisa capek banget. Jadi langsung sekali cerita, coran jadi, listrik belum tuh temen tuh, berbarengan listrik dan juga dekorasi daripada ini tuh. Dekorasi ini papan hitam ini belum selesai teman-teman, papan ini belum selesai.
yang gue coret-coretan nih, gue bingung siapa yang mau coret, sedangkan gue udah ngeblank, udah agak bisa kayaknya gue buat coret-coret nih, kata gue gitu kan. Ya udahlah, gue dagang lagi aja lah malam. Dagang tuh dengan kondisi angkringan masih beradul dah, udah belum bagus, tapi alhamdulillah pelanggan datang terus. Pada saat tepat jam 1 malam, Daong atau Saru datang, langganan gue tuh udah akrab juga, bisa ngobrol. Itu mau udah apa enak? Mau gue coret-coret, tapi gue kayaknya udah pusing banget, udah agak bagus kayaknya gue buat coret-coret pikiran gue. Gue juga sebenarnya bisa, cuma kurang bagus kayaknya. Kalau mood harus mood banget kan coret-coret begitu, mah kalau nggak mood mending ditunda coret begitu. Takutnya kita gambar pohon jadinya akar. Gitu tuh. Jadi kata bangun tiba-tiba ngomong gini, gimana kalau saya nyoret-nyoret? Kebetulan mas saya sering nyoret-nyoret grafiti gitu, tembok-tembok ke depan itu juga saya nyoret. Gue nggak nyangka kan, ini tolongan Allah bener-bener datang, teman-teman. Rezeki yang bukan uang tuh bener-bener berharga banget. Coba kalau misalnya kita manggil orang nyoret-nyoret, manggil orang buat bikin pandopo, manggil orang yang nggak kita kenal buat, atau beli kayu dengan orang yang kita kenal, wah itu kemungkinan akan memakan biaya yang banyak. Kalau lu punya dana cuma 3 juta, kemungkinan lu harus punya 7 juta, begitu teman-teman. Atau kecilnya begitu. Makanya rezekinya, rezeki Allah itu kalau lu pandang dari sekedar uang itu minim teman-teman. Sekitar lu benar-benar rezeki banget buat lu. Tentunya kayak mertua yang baik, kakak adik semua yang baik, itu rezeki. Teman-teman orang-orang yang datang buat didatangkan Allah buat kita itu rezeki banget, lebih daripada uang. Serius. Walaupun uang juga penting, cuma janganlah kita memandang rezeki itu hanya dari sudut uang saja teman-teman. Oke, setelah itu ngechat udah selesai, besok paginya gue manggil Irfan, gue ada rezeki kan, kata gue masih ada rezeki sisa dari HP itu pinjaman 2 juta. Gue beli kabel sama lampu kebetulan udah mesen lama-lama gitu, kabel gue bikin kabel. Irfan datang siang, waduh datang siang Pan, itu gue udah Irfan bantu gue kayak gimana gitu, sedangkan gue mau buka nih ntar malam, itu tanggal 14 siang ya. Itu gue belum mindahin gerobak buat bongkar kabel pagar-pagar yang bekas lesen itu, belum dibongkar, gerobak belum gue mindahin, coran belum gocor, cor depan buat gerobak belum gocor. Wah kata gue sempet enggak tuh, udah kita mulai ngecor tuh. Kebetulan matahari terik kita temen, alhamdulillah. Walaupun corannya kurang bagus karena kurang semen kayaknya itu, karena udah dalam minum banget. Udah gue beliin makanan buat menu buat promosi nanti. Jadi nyeting sampai jam 5:30 semua alhamdulillah udah tersendel semua, gerobak udah gue pindahin, ngecor udah, pagar juga udah, tinggal dicolok nyala. Itu pas nyala teman-teman, sumpah perjuangan benar-benar terasa di saat kita di akhir. Jangan pernah kita memprediksi di tengah, sampai benar-benar akhir teman-teman, harus benar-benar di titik akhir teman-teman. Kekuasaan itu ada teman. Gua calain lampu misalnya gini contohnya, ini kan gelap, ini pas gua nyalain lampu nih, dar itu nangis. Gak nyangka teman-teman, itu perjuangan gua ya. Mungkin ini tempat begini mungkin buat teman-teman atau yang lebih pengalaman daripada gua, atau dekorasi yang udah berpesona mungkin biasa, cuma buat gua kaget, mantep. Gua kayak buatan kita ya. Irfan juga, Irfan mungkin lebih puas daripada gua kali, karena dia banyak berperan. Baong, nggak nyangka saya ini bisa bagus gini. Setelah pas gitu, dekornya nggak bagus banget sih, cuma katanya pas gitu, pas banget dekorasinya, nggak sederhana, klasik kecampur dengan modern. Gue juga rasanya lemes. Nah itu gue beresin tuh, perjuangan ini bener-bener gue beresin. Gue harus buka karena gue udah promosi kan, sampai ada yang datang sebelum buka. Gue masih gelap, datang itu orang, ntar gue bukanya kayaknya besok malam-malam, maaf ya. Balik pergi lagi, makanan bener-bener banyak. Segini-segini makan bini gue sama adik gue masak, dibantu sedikit sama adik gue masak banyak, udah dimasak dikeluarin. Itu bener-bener pelanggan kiriman Allah buat gue itu datang semua teman-teman. Nggak nyampe jam 9 makanan habis ludes. Gue udah gak sanggup masak lagi, pengen nambah gimana. Udah gue nikmati ini pelanggan yang datang, yang ada aja kayak kopi-kopi, jahe, penggemar Mansul datang. Bener-bener teman-teman, perjuangan bener-bener teman-teman, perlu perjuangan teman-teman. Kalau lu pengen mendapatkan kepuasan, perlu perjuangan teman-teman, perlu keringat teman-teman, perlu kesabaran, perlu keyakinan bahwa semua pasti ada petunjuk teman-teman.
Jangan lu hanya memikirkan sulit saja, jangan pernah lu memikirkan jalan yang berliku, yang pernah lu memikirkan kerikil-kerikil atau batu-batu besar. Jangan. Lu harus mikir, di balik ada batu bisa hancur dengan air. Di balik jalan yang berliku, pada saat kita hampir itu jalan pasti ada petunjuk. Gitu teman-teman. Jalan buntu hanya dilihat dari jauh, kita nggak tahu di samping kiri kanan masih ada jalan untuk menuju arahnya gitu. Jangan, pokoknya lo harus jalanin dulu, jangan pernah menganggap semuanya jalan sulit. Di balik kesulitan ada kemudahan. Gitu teman, gue jadi terbawa suasana dengan cerita gue sendiri teman. Oke teman-teman, udah lumayan lama, 20 menit lebih nih video. Jadi jangan pernah lo berpikir yang sulit ya teman-teman. Jangan pernah berpikir waktu esoknya lagi, jangan teman-teman. Semuanya bisa ditentukan dari waktu yang kita jalani sekarang. Kalau kita menjalaninya sekarang dengan baik, dengan semuanya baik, barangnya baik, dengan jujur, pasti hari esok pasti akan lebih baik. Apabila hari esok membuat hari esok sesuatunya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, hambatan itu kan menjadi pelajaran bagi teman-teman ya. Oh ya, ini ngantuk juga gue. Oke, sekian video dari gue deh teman-teman ya. Pokoknya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat, jika ingin membuka usaha buka aja teman-teman, jangan mikir apa-apa. Di balik perjalanan pasti ada orang-orang yang mau nunjukin jalan kita teman-teman. Gak akan lu ngadepin kesulitan sendiri, gak mungkin. Bakal lu nyasar gak ada yang nunjukin arah, gak mungkin teman-teman. Pasti ada teman-teman. Jika lu mau bertanya dan berjuang terus, tantang menyerah apapun yang terjadi, lu harus yakin jalan yang lu ambil pasti jalan yang bener. Selagi lu juga bener, jangan pernah jalan begini, jalan jual minuman lu anggap bener gitu, jangan. Begitu aja teman-temannya. Apabila ada teman-teman nanya bagaimana gini atau begitu atau begono, tinggal komentar aja teman-teman. Takutnya di video ini nggak lengkap atau nggak ada yang nggak jelas dari gua, atau ada kok begini sih Pur, ini gimana yang begini atau gimana gitu. Tinggal komentar aja teman-teman ya, gampang aja. Insya Allah gue jawab, dan insya Allah semoga ada komentar juga karena komentar juga sebagian dari dukungan supaya channel ini selalu berkembang dan selalu bisa upload video. Karena gue juga manusia terbatas, yang akal juga terbatas, tapi kalau teman-teman selalu dukung channel ini pasti akan berkembang dan pasti kita akan sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Gue selesaikan kisah gue selama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Semua udah selesai. Oke, kita lanjut di video-video berikutnya. Sukses selalu, semangat selalu. Lanjutin kalau lo mau buka dan berjuang terus yang udah buka usahanya. Oke, tutup. Sekian dari gua. Cukup sekian dari gua. Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau sahur, ngantuk gua asli.